emang gue lagi rame-ramenya tuh ngiter gue pertama ke selatan segala macam, Texas segala macam itu nggak ada semua. Oke. Nggak ada semua. Dan akhirnya gue waktu itu ke KR nggak ada orang. Akhirnya ketemuan di perempatan Duren. Ketemu di perempatan Duren, dia lari ke depan, dibantai. Lari ke depan, dibantai. Nggak kenapa-napa. Ya udah mau nggak mau, cabut gue. Daripada ke gimana-gimana, karena itu bukan orang. Bukan orang itu, alien. Gue juga bingung. Udah deh, jangan begitu lagi. Karena nyeselnya nanti. Pasti kayak gue ngerasa nyesel banget. Karena waktu tuh terbuang banget. Waktu tuh kebuang banget. Ibaratnya lu tuh bisa lah ngelakuin waktu itu buat apa, kayak buat lu bisnis apa, buat lu usaha, buat apa, jangan buat kayak gituan. Buat Kecok, ada lagi mungkin cerita-cerita di zaman SMA yang masih mau lu sampein? Udah sih, gue kalau zaman SMA sih udah itu aja. Sebenarnya sih masih banyak lagi, tapi udah deh itu aja deh. Itu yang ibaratnya buat pembelajaran aja sih. Jangan sampai keulang lagi deh kalau misalnya kayak gitu-gitu. Karena gue juga dari dulu tuh sebenarnya takut. Sebenarnya kalau dulu zaman gue masih sekolah, masih bandel-bandel sih gue. Gimana ya? Nggak ada rasa takutnya gitu. Pengen sama siapa kayak main sama inian nggak ada. Ya biasa aja lah, sama-sama makan nasi kalau gue mikirnya. Ditambah juga pas gue SMP, dia bilang lah ada slogan-slogan maju untuk menang, mati untuk dikenal. Zaman SMP? Iya, zaman SMP itu lagi ya, itu di otak gua tuh. Hancur banget dulu ya? Itu hancur banget dah. Nah, gua nanem itu slogan ya kan. Iya juga sih gini. Tapi kalau sekarang sih udah lebih pakai otak sih. Tapi di komen YouTube gua ada yang komen nih, katanya bilang, "Bang, panggil dong anak satu-satu, lanjutin ceritanya Santos yang dia ngebahas tentang Hood Dalmatian." Itu dari sisi lu nya pengen denger katanya, gimana tuh? Iya, jadi itu sih sebenarnya itu Hood beneran. Itu Hood beneran. Emang gue lagi rame-ramenya tuh ngiter gue pertama ke selatan segala macam, Texas segala macam itu nggak ada semua. Nggak ada semua. Dan akhirnya gue waktu itu ke KR nggak ada orang. Akhirnya kayak yang anak Patra ada tuh, yang pagarnya pengen dihancurin kayak gitu. Pas malam sempat bukan ke Patra, ke KR. Digituin pagarnya. Udah nggak dapat kabar, di videoin, dikirim ke anak KR gini. Akhirnya ketemuan di perempatan Duren. Ketemu di perempatan Duren, kan ada yang bilang kan katanya itu dia 10 orang. Kemarin ada yang cerita anak AR 10 orangan. Iya, ada yang cerita kan kemarin anak AR 10 orangan. Itu sih gue yakin banget itu nggak 10 orang. Oh, kalau dari pandangan lu, lu ngelihatnya tuh? Gue yakin banget itu nggak 10 orang. Dan itu bener-bener, yang gue bilang sih kalau ramean gue tetap. Tapi dia lebih dari 10 orang juga. Karena perempatan Duren itu gede guys. Perempatan Duren itu gede. Itu jalan udah dipalang sama motor semua tuh. Udah dipalang sama motor semua. Jadi emang itu jalur udah disiapin dah buat sama anak AR-nya. Sama anak AR-nya udah disiapin buat ribut sini, udah ribut sini nih. Jalur udah ditutup segala macam. Tapi ini gue potong, maksudnya ini sahabat ngomong. Sudut pandang dari Keco, maksudnya mungkin memang anak 101 ngelihat lebih dari 10 orang. Yang namanya ribut kan, iya, kan pasti rame. Kan bingung. Iya, ini bukan buat hal didebatin. Intinya gue cuma nanya dari pandangan dia doang. Oke, nggak usah ada yang gimana-gimana, nggak penting. Terus. Nah, udah habis itu, udah gue ribut. Emang bener sih ditembak-tembakin sama petasan segala macem. Bener emang. Tapi yang gue bingungin itu, dia ditembakin petasan ya emang kalau gue sih belum pernah ngerasain kan ditembakin petasan. Kena petasan tuh gimana rasanya, kan gue agak pernah. Tapi yang gue bingung tuh dia pas ditembakin petasan tuh malah kesenengan gitu. Yang gue bingung tuh kesenengan, dia malah joget-joget. Wah, nih orang pas pertama gue udah mikir nih bukan orang nih pasti bukan orang, gue bilang. Udah habis itu tetep dah gue tabrak, gue ribut tabrak. Yang gue kaget guys, itu bener-bener orang gue bantai. Itu pertama kali tuh gue ngebantai orang, bener-bener mukanya gue pegang, gue bantai kagak kenapa-napa. Oh, intinya lu tangkep? Gue tangkep, gue bantai, bener-bener dia tetep baris. Wah gila kan, gue kan kalau gue kagak pernah tuh namanya make kayak gituan tuh. Lu nangis apa? Bukan nangis nih, kena asapnya nih. Parah nih. Terus ini ya apa namanya? Anjir. Nangis. Bukan nangis. Ya. Terus ini ya apa namanya? Pas gua ketemu, dia malah joget-joget guys. Gua bantai, tetep baris. Kan gua sih emang bukannya gimana ya, gua
dari SMP, kalau misalnya SMP gue emang udah pengen megang-megang kayak gituan, gue pasti ya, gue yakin banget gue bakal lebih gila daripada cerita-cerita ini. Oh, Pasti. mungkin lu mikirnya nih orang pegangan nih. Nah, soalnya lu. Iya, karena nggak mungkin lah manusia normal bisa kayak gitu. Lu bantainya beneran lu bantai? Bener-bener gue bantai. Sampai gue waktu itu ribut ada sama itu 2015 gue. 2015 gue dia megang dibantai sambil cabut, tapi sambil cabut ke belakang, sambil mundur ke belakang, dia lari ke depan, dibantai, dibantai, nggak kenapa-napa. Ya udah, mau nggak mau cabut gue daripada ke gimana, karena itu bukan orang itu alien. Gue juga bingung, udah habis kayak gitu, dia menang, dapat data emang motor sih benar, itu dapat motor benar. Maksudnya dapat motor? Dia dapat motor, jadi bukan temen gue sih, 2015 gue motornya tinggalan lah, ibaratnya ketinggalan, diambil sama dia, dimasukin ke gue. Tapi nggak dibawa kan? Nggak dibawa, untungnya nggak dibakar tuh motor. Gue udah mikir, wah dibakar nih, kagak untungnya. Nah, terus motornya dimasukin ke got? Dimasukin ke got, udah kelar semuanya, berapa orang balik, sebagian ngambil motor. Iya. Di gotnya kayak gimana? Ya masuk ke got tuh, masuk ke gotnya. Udah, jadi akhirnya diangkat aja, udah hancur ya biasa, tapi masih bisa nyala sih untungnya. Nyala, udah hancur, depan udah habis dah semuanya. Oke. Udah jalan. Tapi nggak ada yang kena kan itu? Nggak ada, alhamdulillah. Nah, ada lagi? Ya, udah sih, itu aja sih kalau cerita gue. Nah ini buat dari KR sama dari DMT-nya, maksudnya udah nggak usah ada ribet-ribet lagi. Udah jangan lah, udah itu zaman kita aja. Lalu aja ya. Iya, buat kenangan aja. Oke nih, sekarang sama ini guys, ada cerita satu lucu banget nih. Ini cerita lucu nih. Gue dulu SMP di 11, SMA di 11. Nah rata-rata gue kan kalau main di 11 kan mistik tuh semuanya. 19, 11, 29 sama limau. Tuh ngumpul semua jadi satu. Nah temen gue rata-rata limau, SMA-nya masuk limau lagi. Dia masuk limau lagi, otomatis gue SMA ya masih main sama dia dong. Temen SMP gue masih main. Nah ini awal mula DMT angkatan gue hidup guys. Awal mulanya bener-bener DMT hidup tuh dari sini ceritanya. Jadi gue waktu itu muter-muter bingung tuh, bener-bener cuman gabut. Waktu itu ke Bumi, ngandangin dia foto doang gitu. Kelas 1 baru banget masuk. Udah yuk dong cari musuh dong gini nih. Gue udah dari Bumi, gue udah balik lagi nih ke Ciledug nih. Ayolah balik, ayolah ribut nih gini-gini. Gue kontakin temen gue anak limau. Gue iseng aja ngetes aja. Gue juga nggak mau turun. Ternyata gue nggak mau turun. Rela ribut lah. Akhirnya teleponnya sotoy nih, ya kan, anak limau sama temen gue katanya sotoy. Ayo ribut. Jadi tapi kalau lu ribut gue nggak turun ya. Gue udah bilang sama temen gue ribut nih. Udah ribut akhirnya di Taman Bumi. Nah, bukan di Bumi, Taman Bumi kan situ ya. Taman Bumi. Ribut sama Nabar. Pecah DMT. Namanya awal-awal ribut dia pada kaget. Temen gue sampai dikejar-kejar, pakai gear segala macam. Gue mah kagak, gue diem doang aja. Nah pas temen gue udah pengen dibantai, sampai jaketnya ditarik-tarik, gue bantuin ya kan. Gue pengen dibantai nih dari orang yang anak limau dari belakang. Gue pakai helm inian, kayak helm bobo begitu. Ini orang nggak bisa ngeliat gue jadinya ya kan. Iya. Nah pas nih orang pengen ngebantai gue, wah anjing nih helm gue nggak bisa dibuka nih, gimana nih ya. Gue udah pengen dibantai ke situ. Gue udah pengen dibantai. Anjing nih helm gue nggak bisa dibuka nih. Gue buka aja, gue akhirnya bisa tuh pas pengen dibantai gue buka. Temen gue udah teriak dari belakang, anak limaunya, musuhnya udah teriak, wah jangan dibantai, itu kecoh. Gue buka helm gue, ngapa lu anjing lu bantai gue? Iyalah lu ngapain lu? Udah akhirnya biasa aja, sampai habis itu udah biasa aja. Gue bisa ribut nih guys, posisinya bisa ribut. Balik ke sana ke Ciledug capek kejauhan ya kan. Akhirnya gue nongkrong bareng. Nongkrong bareng di limau. Tuh buat anak limau lu. Cerita lu tuh. Oke. Nah buat motivasinya buat anak-anak zaman sekarang nih, supaya biar nggak ngelakuin itu lagi, apa dari lu? Kalau motivasi dari gue sih mendingan udah deh jangan begitu lagi, karena nyeselnya nanti pasti kayak gue ngerasa nyesel banget karena waktu tuh terbuang banget. Waktu tuh kebuang banget, ibaratnya lu tuh bisa lah ngelakuin waktu itu buat apa, kayak buat lu bisnis apa buat lu usaha, buat apa, jangan buat kayak gituan. Karena kalau dulu tuh gue mikir ya udahlah masih panjang waktu masih panjang, biasa aja. Tapi sekarang gue baru ngerasain nyeselnya. Nyeselnya tuh waktu ya bener-bener buat apa sih lu ngapain kayak gini, lu nyari jati diri, nyari
nyari temen lu segala macem. Sekarang sampai gue sekarang jadi kayak gini aja, temen gue juga kehitung jari berapa orang doang. Nggak sebanyak dulu pas gue masih naik-naiknya nama. Emang kalau pas lagi naik-naik nama tuh orang dari mana aja datang dah, temen mulu. Oh iya nih temen datang. Sekarang mulu. baru berasa. Sekarang baru kagak ada namanya temen lebih. Oh iya dah, ini cuman temen gue dulu kayak gini. Jadi jalan udah misah-misah semua guys. Jadi kalau misalnya lu masih yang kayak gitu udahlah. Apalagi lu pikirinnya tuh orang tua lu pasti pusing. Buat nyokap bokap gue juga ya maaf dah gue juga pengen minta maaf sebenarnya sih sama nyokap bokap gue kalau misalnya gue tuh dulu bandel banget, nyesel. Makanya jadi kalau misalnya lu udah inian, jangan ikut-ikut begituan lagi. Kasihan karena kalau misalnya emang tawuran kayak gitu, pilihannya cuma dua guys. Lu mau ngebantai orang apa lu dibantai. Bener. Dan itu dua-duanya salah. Iya. Itu dua-duanya salah gue bilang. Ya. Ini udah pesan-pesan dari Keco Dalmatian. Angkatan berapa? 17. Sekarang udah kuliah kan? Udah, alhamdulillah. Di mana? Di Al-Azhar. Alhamdulillah. Gue doain kuliah lu lancar. Amin. Jurusan? Gue ngambil psikolog. Oh, pantesan ngomongnya lancar banget nih. Psikolog. Baca orang. Nggak tahu udah gimana kuliahnya, Pi. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Baru semester 2. Oh, semoga lancar ya kan. Amin. Ntar lu nih jadi psikolog, lu manggilin tuh orang yang masih suram, lu nasehatin. Buat bacain dia. Yoi. Lu masuk ke sini, sini ya. Oke. Nih jumpa kali ini sama Kece udah panjang banget. Mungkin gue bagi jadi 2 part. Karena ceritanya seru-seru banget. Semoga aja gue bisa manggil lagi orang-orang yang dari Jakarta Barat yang jauh, terutama yang punya masa lalu yang suram tapi yang sekarang tuh udah berubah. Ya coy ya. Iya. Mungkin lu juga bisa bantu gue ngasih link-link teman-teman yang kayak gitu. Ntar gue bantu cari deh. Iya. Tujuannya bukan buat pamer, bukan buat apa, enggak sama sekali. Kita nunjukin gitu. Kalau orang-orang yang dulu suram tuh bisa berubah, coy. Bisa berubah. Iya. Nggak bakal lu mau sampai kapan gitu, Iya, maksudnya betul. lu anjir mau sampai kapan. Hidup juga cuma sekali. Nah, di sini kita bareng-bareng, berubah bareng-bareng. Bukan ngerasa kita paling benar enggak. Iya. Cuma kita ngajak bareng-bareng biar bisa berubah. Betul. Ada lagi? Udah? Udah. Oke. Yang tapi slogan yang maju untuk menang, mati untuk ringan, lu jangan ditiru dah. Jangan itu. Jangan itu. Parah. Itu setan itu. Oke, Keco. Thank you banget ya. Semoga Oke, bisa ya. ketemu lagi. Ya, mantap. Oke. Tawuran sama dengan terlukai atau melukai. Keduanya pun sama-sama tidak ada gunanya. Sama sekali tidak ada. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Waktumu pun akan terbuang sia-sia. Segala penyesalan akan datang di belakang. Maka itu, sebelum kita menyesal, lebih baik hentikan dari sekarang.